Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan berjudul Karunia Rohani untuk Melayani. Mari kita berdoa sebelum masuk dalam firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, perlengkapi kami, khususnya perlengkapi kami dalam pelayanan kami masing-masing melalui firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-12. Saya akan bacakan bagi kita ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saat seseorang memutuskan untuk bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, ia pasti menerima setidaknya satu karunia rohani untuk melayani orang lain. Karunia rohani yang diterima setiap orang percaya berbeda-beda, baik dalam hal jumlah maupun dalam hal jenis. Ada orang yang mendapat banyak karunia rohani, tetapi ada pula orang yang hanya mendapat satu karunia rohani. Gambaran tentang satu tubuh dengan banyak anggota menjelaskan bahwa karunia-karunia rohani yang berbeda-beda ini dimaksudkan agar orang-orang percaya bersatu dan bekerja sama saling melayani untuk membangun jemaat. Perlu diingat bahwa karunia-karunia rohani tidak boleh dipakai untuk membanggakan diri atau untuk berkompetisi. Bila karunia rohani dipakai untuk saling membantu dengan orang lain yang karunia rohaninya berbeda, maka akan dihasilkan kesatuan jemaat. Akan tetapi bila karunia rohani dipandang sebagai sumber kebanggaan, maka akan timbul persaingan, sakit hati, dan bahkan perpecahan dalam jemaat. Perlu diingat pula bahwa karunia rohani tidak selalu sama dengan bakat. Di satu sisi, Roh Kudus bisa memakai bakat seseorang menjadi karunia rohani yang bermanfaat bagi kepentingan jemaat. Akan tetapi, Roh Kudus juga bisa memberikan karunia rohani yang sama sekali berbeda dengan bakat yang dimiliki seseorang. Di sisi lain, bakat yang tidak dipersembahkan kepada Allah bisa menjadi sumber masalah, bukan menjadi berkat bagi kepentingan jemaat. Apakah Anda sudah bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda? Apakah Anda sudah mengenali karunia rohani yang telah Anda terima? Apakah Anda sudah menerapkan karunia yang Anda miliki untuk membangun jemaat? Bila Anda belum mengenali karunia rohani yang telah Anda terima, Anda bisa bertanya kepada saudara-saudara seiman yang telah mengenal Anda dengan baik dalam rentang waktu yang cukup lama. Anda juga dapat mengenali karunia rohani yang Anda miliki dengan berdoa, memohon agar Roh Kudus mencerahkan pikiran Anda, lalu Anda mengevaluasi diri Anda sendiri dengan cermat. Kemudian Anda harus mencoba menerapkan karunia yang Anda duga Anda miliki dalam pelayanan jemaat. Bila Anda memiliki kerinduan yang besar untuk melayani dengan karunia yang Anda miliki, Anda pasti akan bisa mengenali karunia Anda. Bahkan Allah bisa saja menambahkan karunia lain yang Anda perlukan dalam pelayanan Anda. Bila Anda tidak mau melayani Tuhan, jangan heran bila Anda tidak bisa mengenali karunia yang Anda miliki, karena karunia rohani hanya bisa diwujudkan saat dipraktikkan dalam pelayanan jemaat. Mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur bahwa kami, bahkan masing-masing dari kami, itu diperlengkapi oleh Tuhan dengan karunia-karunia rohani yang khusus diberikan bagi kami. Tuhan, biarlah kami memakai dan mengenali karunia rohani yang Engkau berikan itu untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Kehadiran kami di tengah gereja dalam pelayanan jemaat pun, kami boleh memakai karunia rohani kami dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Tuhan, tolong kami yang sampai hari ini mungkin masih belum memiliki hati untuk masuk melayani Tuhan bersama dengan jemaat Tuhan yang lain. Atau di antara kami ada yang sudah lama tidak ikut pelayanan, mungkin oleh karena 1-2 hal yang menghalangi hati kami. Kami mohon anugerah Tuhan yang kembali memberikan kami kesempatan atau hati yang mau melayani Tuhan. Tuhan, tolong juga bagi kami yang masih mencoba untuk mengenali apa yang menjadi karunia rohani kami, sebab kami rindu untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.